Halo semuanya, bertemu kembali di channel Sobat Dikmas. Oke teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun dan selalu dilancarkan rezekinya. Oke, pada video kali ini admin akan memberikan sebuah informasi yang sangat penting bagi teman-teman semuanya yang menonton, baik masyarakat umum ataupun operator sekolah dan yang lainnya yang ada di satuan pendidikan. Apa saja yang akan admin sampaikan ini berkaitan erat dengan yang namanya pendataan dan juga cek data masing-masing serta pemanfaatan platform Kemdikbudristek pastinya ya. Dan ini bisa untuk belajar secara mandiri bagi peserta didik ataupun wali yang mendampingi anak-anaknya pada jenjang PAUD maupun SD, dan bisa menjadi referensi bagi peserta didik yang ada di jenjang menengah, baik menengah pertama maupun menengah atas ya. Dan ini juga akan terlink ke PD Dikti atau sekolah tinggi ya. Oke, di sini ada 13 tautan, yang mana 3 nanti khusus untuk operator sekolah, yang mana 3 portal hampir semua bisa terakses. Wow, keren ya. Jadi simak terus video ini hingga selesai. Oke, langsung saja kita mulai. Baik teman-teman, di sini untuk masyarakat umum, baik peserta didik ataupun wali, pastinya sudah selalu dikenal, yaitu pencarian NISN untuk mengcross-check rekam didik dan juga verval lulusan. Yang mana portal ini bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan karena terbuka untuk umum. Di sini ada 3 akses, yaitu cek NISN itu sendiri, untuk perbaikan data juga nantinya bagi peserta didik. Apabila ada kesalahan data bisa diperbaiki secara mandiri. Yang kedua adalah verval lulusan. Di sini bisa diakses untuk teman-teman yang sudah lulus dan ingin memvalidasi dan verifikasi NISN-nya, atau ingin mengcross check rekam didiknya apakah benar sudah lulus dari satuan pendidikan tersebut atau belum, seperti itu ya, serta mengcross check NISN yang tertera pada ijazah. Di sini ya, verval lulusan untuk sekolah dalam negeri, dan untuk yang ini adalah verval lulusan untuk sekolah yang ada di luar negeri ya. Jadi di sini bisa dimanfaatkan portal cek NISN atau bisa untuk perbaikan data juga bagi yang masih aktif di satuan pendidikan. Untuk portal selanjutnya adalah sekolah kita. Nah, sekolah kita ini adalah portal yang bisa diakses untuk umum untuk melihat sekolah terdekat akan dituju, terutama karena sekarang ini musimnya PPDB, atau sekarang PPDB menjadi SPMB ya. Jadi ada istilah baru untuk PPDB, nanti akan kita jelaskan untuk detailnya ya. Jadi di sini bisa dimanfaatkan oleh umum, bisa di cross check. Contohnya di sini saja, ketikkan kabupatennya, kabupaten mana, nanti bisa pilih kecamatannya, kecamatan mana. Apabila ingin mengambil di jalur domisili ya, kalau dulu zonasi, sekarang di jalur domisili, jadi mengutamakan di desa atau kecamatan tertentu saja. Untuk domisili itu maksimal 40% ya teman-teman. Jadi bisa di cross check apabila ingin masuk SMP, contohnya seperti ini, kemudian statusnya pilih negeri, maka di sini langsung saja ketikkan cari sekolah, atau bisa langsung diketikkan nama sekolahnya di sini ya. Nah, kita cari sekolah, maka nanti akan terdeteksi untuk sekolah-sekolah yang terdekat di satu desa tersebut atau satu kecamatan. Jadi bisa dipilih sekolah mana yang ada dalam kecamatan tersebut yang dekat dengan desa, karena sistemnya domisili pasti mementingkan lebih ke desanya, pasti seperti itu ya. Di luar desa itu nomor 2, karena ada jalur-jalur yang lainnya ya, sudah tersusun untuk prosentase masing-masing jalur. Ini bisa dimanfaatkan oleh umum dan bisa dimanfaatkan oleh operator sekolah untuk mengcross check identitas atau profil sekolah ya. Nanti bisa dipilih nama lembaganya, contohnya ini, nanti akan diarahkan ke referensi datanya, maka akan terlihat di sini ya untuk nama sekolah dan juga
kepala sekolahnya siapa, operatornya siapa. Nanti bisa di cross check ke master referensi ini ya, untuk kontaknya atau detailnya. Oke, untuk yang ketiga, portal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan bisa diakses secara gratis juga adalah Rumah Belajar. Alamat ini bisa diketikkan belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini bisa dimanfaatkan oleh umum. Contohnya untuk mencari sumber belajar, untuk bahan belajar bagi peserta didik mulai jenjang PAUD hingga SMA ya. Nanti bisa di cross check di sini sumber belajarnya, atau bisa langsung pilih daftar konten di sini. Tidak perlu login ya teman-teman, karena untuk mengakses daftar konten di sini untuk bahan belajar bisa dimanfaatkan dengan email yang aktif. Yang penting itu bisa di sini, apabila ingin memfilter bisa difilter ya, apabila PAUD ya bisa PAUD seperti ini. Nanti bagi Bapak Ibu di rumah bisa memberikan materi ini untuk edukasi putra putrinya di rumah ya, selain di sekolah atau tempat penitipan anaknya atau KB-nya. Nanti bisa diklik saja, akan bisa ditonton Bapak Ibu. Mengenal sayuran. Materi yang bisa diakses untuk Halo umum teman-teman, ya. yuk Jadi bantu aku membuat jus wortel. Memprogram Tapi sebuah sebelum itu kita kerjakan 3 bisa tantangan dulu ya, belajar secara mandiri sambil mengumpulkan di rumah, alat dan bahannya. Bapak Ibu dalam pengawasan Siap. juga selain Yuk, di klik sekolah tombol mulai ya. Oke. Nanti apabila ingin login bisa menggunakan email pastinya di sini ya. Nanti bisa diklik login di sini. Nah, maka akan diarahkan email dengan sandinya. Apabila belum memiliki, bisa masuk dengan Google akun Belajar ID di sini ya, untuk bisa meloginkan dan memilih konten-konten secara full seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian untuk portal selanjutnya adalah portal pengelola informasi dan dokumentasi. Ini khusus untuk buku ya Bapak Ibu. Jadi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Bisa dicari-cari untuk bukunya di sini. Pastinya untuk informasi-informasi di sini sudah lengkap ya, bisa dilihat mulai dari profilnya, dari pengembangnya, kemudian bisa dilihat untuk informasi. Di sini ada survei kepuasan pelayanan publik, karena di sini ditujukan untuk publik ya. Jadi tidak khusus atau hanya orang-orang tertentu, untuk umum ini Bapak Ibu ya. Dan di sini ada tautan yang mengarahkan untuk ke beberapa laman penting di pendidikan, mulai rumah pendidikan, portal data, data pokok pendidikan, dan bisa dimanfaatkan untuk operator sekolah juga. Jadi catat beberapa portal saja bisa mengetahui dan diarahkan ke laman portal lainnya ini ya. Dan di sini untuk publikasi juga ada, untuk siaran pers ini sangat penting untuk operator bisa diketahui, terutama Bapak Ibu guru terkait siaran pers secara up to date. Bisa dicek di sini siaran pers ya, bisa dilihat, dan di sini bisa di cross check yang lainnya. Sangat banyak di sini portalnya ya yang terhubung. Kemudian yang selanjutnya adalah perpustakaan secara digital. Ini dikembangkan oleh perpustakaan Dikbudristek dan bisa dimanfaatkan oleh umum ya Bapak Ibu. Di sini ada koleksi, dan di sini nanti bisa pilih e-perpus Dikbud ataupun perpustaka digital. Dan di sini untuk katalog-katalog juga ada ya, bisa dicari sesuai kebutuhan. Dan di sini sudah ada yaitu buku-buku secara digital ya Bapak Ibu, bisa dimanfaatkan. Contohnya di sini ada di koleksi, kita coba di perpustakaan digital, maka nanti akan diarahkan seperti ini, dan kita nanti bisa mengakses buku-buku yang bisa kita unduh. Butuh referensi untuk baca membaca, jadi di sini bisa dimanfaatkan ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini buku-buku secara umum di luar buku pendidikan. Jadi kita bisa membaca untuk pengetahuan umum dan apa yang terupdate seperti itu ya.
Selanjutnya yang bisa diakses secara umum adalah ULT atau pusat bantuan di sini. Baik itu peserta didik, wali ataupun operator sekolah ataupun PTK yang terkait kendala bisa menghubungi ULT di sini. Karena ini adalah secara umum untuk melayani masyarakat ya Bapak Ibu. Entah itu mulai dari pengaduan ataupun kendala-kendala lainnya yang terkait dengan pendidikan pastinya ya. Nanti bisa di chat pusat panggilan ataupun nanti bisa menggunakan butuh bantuan di sini. Karena di sini sudah lengkap nantinya untuk pilihan apa saja yang ingin dipelajari ataupun ingin diadukan seperti itu ya Bapak Ibu. Karena di sini terbuka secara umum. Nah, ini sudah ada formulir pengaduan untuk masyarakat umum dan juga yang lainnya ya. Nanti apabila ingin mengatasi sebuah masalah bisa langsung saja menghubungi pusat panggilan di sini atau span lapor. Dan di sini pastinya gratis, tidak dipungut biaya. Oke, untuk selanjutnya portal yang bisa diakses untuk peserta didik, wali ataupun PTK maupun operator adalah Belajar ID. Kenapa harus memiliki akun Belajar ID? Karena di sini adalah sebuah fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik. Karena memiliki akun Belajar ID nanti bisa mengakses ke semua layanan secara gratis menggunakan email akun Belajar ID. Wali murid nanti bisa mendampingi untuk mengakses di beberapa laman yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik. Contohnya tadi adalah rumah belajar dan perpustakaan digital seperti itu ya. Dan di sini untuk mengeceknya sangat mudah. Nanti bisa di sini untuk peserta didik, untuk pendidik dan tenaga kependidikan ada di sini pilihannya. Apabila peserta didik nanti pilih peserta didik dan cari akun. Nah, nanti masukkan sekolahnya NPSN. Apabila tidak tahu bisa cari pada sekolah kita tadi ya. Sekolah kita adalah yang ini, jadi NPSN itu yang ini ya. Ini adalah NPSN, kemudian ini nama sekolahnya ya. Kemudian nanti bisa dimasukkan, setelah masukkan NPSN akan diarahkan untuk data pribadi. Nanti data pribadi pasti masukkan sesuai KK atau akte kelahiran seperti itu ya. Kemudian nanti akan diarahkan ke nomor 3 status akun. Apabila nanti belum aktif bisa diaktifkan untuk masing-masing peserta didik. Atau sudah diberikan dari operator sekolah juga bisa. Ini adalah alternatif bagi peserta didik yang belum diberikan akun Belajar ID-nya oleh operator sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya yang bisa diakses untuk umum, ini khusus untuk operator, kemudian kepala sekolah dan juga penyedia jasa layanan toko daring. Bagi pengusaha-pengusaha yang ingin bekerja sama dengan Kemdikbud untuk menjual produknya bisa menjadi toko rekanan Siplah di sini ya. Nanti portal ini bisa dimanfaatkan untuk belanja barang atau jasa pada Siplah yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh satuan pendidikan apa yang sudah tersedia yang disediakan oleh penyedia atau pengusaha-pengusaha yang sudah bermitra dengan Kemdikbudristek ya. Nanti untuk penyedia bisa di sini untuk daftar, kemudian untuk satuan pendidikan untuk belanjanya di sini. Nah, di sini untuk penyedia nanti bisa pilih penyedia di sini, nanti bisa mendaftar pastinya apabila belum mendaftar ya. Nah, ini adalah contoh sebagai penyedia, nanti bisa mendaftar sebagai toko rekanan di Siplah seperti itu untuk memperluas perdagangan Bapak Ibu semuanya ya. Di sini untuk menjadi toko rekanannya ya Bapak Ibu, bisa Siplah Blibli dan lain sebagainya di bawah naungan ini ya. Untuk portal selanjutnya adalah khusus di satuan pendidikan baik itu operator, PTK ataupun operator dinas. Di sini pastinya sudah tidak asing ya Bapak Ibu. Nanti di sini sudah terpampang nyata untuk laman-laman resminya di sini yang sudah bisa diakses untuk info BOS, manajemen Dapodik ataupun yang lainnya di sini sudah terarah ya Bapak Ibu.
Kita apabila mengeklik seperti ini maka akan diarahkan seperti ini ya. Nah, karena ini adalah sebuah portal yang bisa dimanfaatkan oleh operator sekolah ataupun yang lainnya yang sudah terdaftar di satuan pendidikan ya, seperti ini. Jadi selain operator di sini juga PTK bisa mengakses karena di sini adalah portal GTK sudah ada. Nanti sebagai Bapak Ibu PTK bisa menggunakan login SSO-nya di sini ya. Apabila menge-save atau menyimpan laman ini juga sangat mudah. Ini adalah laman-laman portal yang bisa diakses mulai ini adalah mulai satuan pendidikan khusus ya Bapak Ibu. Oke, untuk portal selanjutnya adalah laman SDM data. Ini khusus operator, baik operator dinas, operator yayasan, dan operator sekolah. Karena untuk mendaftar akun operator, intinya itu untuk verbal, baik verbal yayasan, verbal sekolah ya. Dan di sini sudah ada petunjuknya, nanti bisa dibaca-baca panduannya. Dan untuk tutorial serta informasi tentang SDM sudah saya sediakan videonya, bisa dicari pada laman portal Sobat Dikmas, nanti bisa diklik pada playlist di sini, nanti bisa diakses pada playlist verbal atau operator yayasan. Di sana sudah lengkap saya jelaskan masalah laman SDM ini Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya adalah portal Pusdatin. Di sini untuk masyarakat untuk melihat juga bisa, tetapi di sini saya khususkan untuk operator. Di sini adalah portal dari Pusdatin itu sendiri dan mengarah ke portal yang lainnya ya. Ada Seli, ada jabatan fungsional, ada portal Dapodik, ada portal SPBE, dan ada portal Belajar ID, ada portal EduScript ini ya. Bisa dimanfaatkan untuk layanan portal ini. Satu portal ini sudah menjadi portal yang lainnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini untuk layanan, di sini untuk data. Jadi sudah terhubung dari beberapa portal di sini, nanti bisa diakses. Jadi operator cukup mengakses portal Pusdatin, sudah ada berapa portal ini yang sudah tersedia di sini ya. Tanpa mencatat pun bisa mengakses dari portal ini ya, mulai dari rapor pendidikan hingga yang lainnya. Untuk selanjutnya bisa dibaca-baca sendiri dan bisa diakses sendiri ya Bapak Ibu, karena di sini sudah tersedia lengkap untuk panduan dan juga untuk informasi-informasi yang terbaru seperti itu. Oke, untuk portal selanjutnya adalah portal Dikdasmen ya. Di sini sudah tersedia portal terbaru, ini belum lama ada ya. Jadi di sini mungkin 1 bulanan, mungkin belum ada. Ini bisa diakses untuk umum juga di sini karena ada layanan yang terhubung ke portal-portal lainnya, dan di sini bisa dimanfaatkan oleh operator sekolah ya. Di sini ada untuk layanan rumah pendidikan ini sedang dalam pengembangan ya. Bisa diakses mana saja yang bisa diakses. Untuk ruang GTK pastinya sudah bisa karena ini sudah didahulukan. Dan untuk ruang sekolah bisa dicek untuk operator sekolah apakah sudah ada aksesnya, sudah terbuka semua atau belum. Dan di sini untuk orang tua dan lain sebagainya. Ini nanti akan terhubung ke semua portal juga ya. Dan ini masih dalam pengembangan, sudah saya cross-check masih banyak yang belum terhubung untuk portal rumah pendidikan ini ya. Tetapi untuk informasi-informasi di sini sudah terupdate melalui siaran pers. Jadi di sini sudah mengarah dari beberapa portal terhubung menjadi satu di sini Bapak Ibu ya. Dan di sini bisa dilihat ada portal yang bisa dimanfaatkan untuk mengupdate informasi untuk umum ya. Mulai dari berita, artikel, pengumuman ataupun siaran pers. Dan saya rekomendasikan untuk mengikuti siaran pers ini karena selalu terupdate ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini sangat penting bagi teman-teman semuanya bahwa portal pendidikan masih sangat baru, yaitu lamanya data.dikdasmen.go.id. Di sini bisa digunakan oleh operator sekolah dan juga masyarakat umum.
untuk pengetahuan saja. Untuk operator sekolah saya sarankan mulai mengakses pada platform prioritas dan juga platform pendukung, karena di sini sudah terkumpul semua portal, mulai dari portal Dapodik untuk jenjang Dikdasmen, untuk portal LKP khususnya non formal, kemudian manajemen Dapodik LKP, dan ada untuk PD Dikti. Dan di sini untuk verbal sudah terkumpul semua, mulai dari verbal yayasan hingga verbal bahasa dan sastra. Dan untuk dashboard lainnya di sini metadata hanya untuk ringkasan atau untuk lab mengecek pelaporan saja ya. Untuk dashboard kontrol di sini bisa teman-teman cek, karena di sini untuk mengakses beberapa referensi juga, mulai dari dashboard referensi, kemudian ada dashboard residu, ada dashboard untuk e-ijazah, ada dashboard SPPNB karena untuk verifikasi data peserta didik melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian ada dashboard ATS, dashboard pemadanan UNOR, dashboard PTK BKN bagi yang ASN, kemudian ada dashboard NPD. Di sini sudah 8 dashboard atau 8 laman yang wajib diakses untuk operator sekolah. Ini untuk pada platform pendukung dashboard kontrol ya. Dan untuk rekan-rekan operator ini sudah lengkap tersedia di sini ya. Jadi sangat memudahkan operator ingin mengakses di portal yang mana, karena satu portal ini sudah mewakili semua portal ya. Di sini apabila ingin melihat dataset bisa di cross check untuk pendidikan, karena di sini nantinya bisa melihat untuk pelaporan seperti itu ya. Tetapi di sini hanya untuk melihat data, tidak bisa untuk mengakses ya. Dan di sini bisa diunduh pastinya untuk data secara Excel atau CSV di sini ya. Nah, bagi teman-teman semuanya bisa dimanfaatkan ini portal datanya, karena di sini adalah terbuka untuk umum dan di sini sudah terhubung ke semua portal ya. Hampir semua portal sudah terhubung di sini. Dan untuk teman-teman semuanya, untuk portal-portal yang lainnya bisa di cross check juga, karena di sini sudah hampir semua ya, 2 portal ini, portal data dan Dikdasmen. Kemudian ada Pusdatin di sini karena juga sudah ada portal-portal yang lainnya ya, mulai dari Arkas dan lainnya ada di sini ya Bapak Ibu, bisa di cross check juga karena di sini sudah terbaru untuk 3 portal ini ya Bapak Ibu. Sangat memudahkan kita untuk pengaksesan data. Intinya untuk mempermudah dan tidak membingungkan. Dan ini untuk Arkas dan portal PD atau pd.data ini juga dalam pemadanan pastinya, karena saya cross check untuk portal PD pada pd.data di sini masih dalam pengembangan ya, atau masih pemeliharaan rutin. Kemudian untuk Arkas juga ini ada pengembangan juga kemungkinan, karena saya cross check di sini masih 404, kemungkinan akan disatukan ke portal data di sini Bapak Ibu ya. Jadi bisa dimanfaatkan 3 platform atau 3 portal ini untuk Bapak Ibu operator untuk mengakses kepentingan sekolah ya. Ada Pusdatin Dikdasmen, yang kedua ada dikdasmen.go.id, yang ketiga ada data.dikdasmen.go.id. Ini sudah mewakili semua portal menjadi satu di sini, 3 ini ya Bapak Ibu. Oke, karena di platform prioritas di sini sudah terhubung ke beberapa portal juga, mulai dari portal akun belajar ID, portal ruang GTK, portal pendidikan, ada portal Arkas dan Siplah, kemudian ada Kampus Merdeka dan yang lainnya. Lainnya di sini ada apa saja masih dalam pengembangan ya teman-teman. Jadi bisa dicek secara berkala untuk beberapa portal ini. Oke, pastinya sangat membantu ketiga portal yang terakhir ini Bapak Ibu ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk informasi terkait layanan publik yang bisa diakses untuk masyarakat umum dan juga operator ataupun Bapak Ibu yang aktif di satuan pendidikan bisa memanfaatkan ini semua untuk membantu peserta didik ataupun
PTK masing-masing untuk mengakses apa yang dibutuhkan ya, terutama untuk sumber belajar dan yang lainnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan terima kasih tentunya bagi Bapak Ibu semuanya yang selalu mendukung channel Sobat Dikmas. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kelancaran dalam rezekinya dan selalu diberikan kesehatan pastinya. Oke, terima kasih sudah menonton dan pastinya kita akan bertemu kembali pada video berikutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat dan salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih.